Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode hilangnya butiran yang berkilau di hati. Selamat menikmati. Salam budaya. Ternyata kata-kata yang diucapkan dalam keadaan yang putus asa itu dapat menyentuh kesadaran Maiso Jenar. Apalagi ketika Maiso Jenar sejenak memandang wajah Sakutro yang kasar, jelek, dan kotor, tetapi yang dari matanya memancar keputusasaan dan kekosongan. Bahkan lama-kelamaan berubah menjadi seperti mata kanak-kanak yang belum pernah dijamah dosa. Demikianlah maka sedikit demi sedikit Maiso Jenar dijalari kembali oleh sifat-sifatnya, serta sedikit demi sedikit pikirannya dapat bekerja kembali. Sejalan dengan itu, pegangan tangannya pun menjadi semakin kendor dan kendor, sehingga akhirnya dilepaskanlah leher Sakutro itu sama sekali. "Maafkanlah aku, Sakutro," bisik Maiso Jenar. Mendengar kata-kata itu kembali hati Sakutro melonjak hebat sekali. Hampir saja ia matanya tidak lagi dapat ditahannya. "Sakutro," kata Maiso Jenar selanjutnya, yang bagaimanapun masih ingin mendapat lebih banyak penjelasan. "Benarkah engkau tidak berbuat itu?" "Tuan, memang aku dapat memahami tuduhan itu, tetapi sebenarnya lah bahwa kedatanganku sama sekali tak ada hubungannya dengan hilangnya gadis itu, kecuali kalau hal ini dilakukan oleh orang-orang segerombolanku di luar rencana semula," jawab Sakutro. Maiso Jenar menundukkan kepala, tapi ia dapat mempercayai kata-kata Sakutro. Sebab andai kata hal itu dilakukan oleh kawan-kawan Sakutro, bahkan Joko Soko sekalipun, ia pasti akan dapat menangkap suara ataupun gerak dari orang itu. Sebab untuk mengalahkan Sakutro, ia sama sekali tidak perlu memusatkan segala perhatiannya. Apalagi jarak mereka dengan Roro Wilis berbaring tidaklah demikian jauhnya. Karena itu ia menduga bahwa hal ini dilakukan oleh seorang yang memiliki kehebatan luar biasa pula. Tiba-tiba bulu tengkuknya meremang ketika ia mengingat betapa cepatnya Pasingsingan bertindak. Perlahan-lahan ia berjalan menuju ke tikar yang masih terbentang itu. Tiba-tiba Maiso Jenar melihat bungkusan Roro Wilis masih juga ada di situ. Ia jadi teringat bahwa dalam bungkusan itu terdapat sebilah keris pusaka Ki Ageng Pandanalas, yaitu Kiai Sigar Penjalin. Tetapi alangkah terkejut serta kecewanya ketika ternyata keris itu telah lenyap pula. Akhirnya seperti orang yang dicopoti segala tulangnya, ia duduk lemas di atas tikar Roro Wilis. Sakutro yang masih saja mengikuti kemana ia pergi, duduk pula ia di atas tikar di belakang Maiso Jenar. Tetapi sama sekali ia tidak berani menegurnya. Angin malam masih saja berhembus silir yang bagi Maiso Jenar terdengar sebagai sebuah lagu sedih yang mengiringi ratapan hatinya. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa tanpa disengaja ia telah menguntai butiran-butiran mutiara harapan yang kini telah terenggut dan berderai berserakan. Alangkah dalam luka yang dideritanya. Dua masalah yang sekaligus menghancurkan perasaannya.
sebagai seorang laki-laki, ia telah dihinakan. Sebuah pertanggungjawaban yang digenggamnya telah dirampas oleh orang tanpa dapat berbuat apa-apa. Dan sekaligus yang hilang itu adalah sebagian dari jiwanya pula. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba seperti orang bermimpi, Maiso Jenar mendengarkan alunan lagu Dandang Gulo, Sayup-sayup sampai. Mendengar lagu itu, geragapan Maiso Jenar berdiri. Meskipun lagu itu tidak jelas, tetapi segera Maiso Jenar mengenal bahwa Dandang Gulo itu telah dibawakan oleh seorang yang oleh Pasingsingan beberapa hari yang lalu disebut Pandan Alas. Seperti juga beberapa hari yang lalu, suara itu pun bergulung-gulung berkumandang memenuhi segala penjuru, sehingga sulitlah bagi Maiso Jenar untuk mengetahui dengan pasti arah suara itu. Maiso Jenar segera berdiri tegak, kepalanya sedikit diangkat ke atas dengan memusatkan panca inderanya untuk menangkap getaran Dandang Gulo yang melamat-lamat sampai ke telinganya. Pada saat itu perasaan Maiso Jenar sedang bergolak hebat karena hilangnya Roro Wilis. Karena itu seakan-akan Maiso Jenar mendapat sesuatu tenaga rohaniah tambahan yang cukup besar, sehingga kemampuan Maiso Jenar pun seakan-akan bertambah. Dengan demikian, setelah beberapa saat Maiso Jenar berdiam diri, hampir setiap orang bersemadi. Perlahan-lahan ia dapat menangkap arah suara yang sayup-sayup sampai ke telinganya itu. Maka ketika ia telah mendapat suatu kepastian dari mana arah suara itu, cepat seperti kilat ia meloncat dan kemudian menyusup gerumbul menuju arah barat. Sakutro bertambah heran menyaksikan kelakuan Maiso Jenar. Di samping keheranannya mendengar suara lagu Dandang Gulo itu. Karena itu ia pun segera berlari mengikuti Maiso Jenar, sehingga mereka berdua seolah-olah sedang bermain kejar-kejaran. Sebentar kemudian Maiso Jenar telah keluar dari gerumbul kecil itu, serta dengan cekatan sekali ia melompat ke atas gundukan tanah yang agak tinggi untuk dapat menangkap setiap gerak di padang rumput yang terbuka itu. Sebab mustahil kalau sampai ada orang di padang terbuka yang sedemikian itu sampai terlepas dari pengawasannya, yang seakan-akan mempunyai kelebihan dibanding mata orang biasa. Tapi sampai beberapa saat sama sekali ia tidak melihat suatu apapun, sedang suara Dandang Gulo itu telah berhenti pula. Sementara itu bulan pun telah rendah sekali, hampir sampai ke garis cakrawala, sehingga malam menjadi semakin kelam. Maiso Jenar menjadi semakin mengeluh dalam hati. Dirasanya betapa picik pengetahuan serta rendah ilmu yang dimilikinya, sehingga dalam keadaan seperti ini sama sekali ia tidak berdaya. Pada mulanya ia merasa bahwa cukuplah kiranya bekal yang dimiliki untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang dalam perantauannya. Tetapi ternyata menghadapi tokoh-tokoh macam Pasingsingan, Ki Ageng Pandan Alas, ia tidak lebih dari seorang anak kecil yang baru pandai berdiri. Tiba-tiba saja ia menangkap bayangan yang membayang tepat di hadapan wajah bulan yang hampir lenyap itu. Heranlah Maiso Jenar, mengapa baru saat itu ia menangkap bayangan yang berada di tempat terbuka. Dalam keremangan bulan yang masih memancarkan sinarnya yang terakhir itu, Maiso Jenar dapat melihat dengan jelas bayangan dari dua orang laki-laki dan perempuan.
Ia hampir pasti bahwa perempuan itu adalah Roro Wilis, sedang laki-laki yang membimbingnya itu nampak bertubuh kurus tinggi. Melihat hal itu, berdebarlah jantungnya cepat sekali. Tetapi ketika ia hampir saja melompat mengejar bayangan itu, tiba-tiba ia menjadi tertegun heran. Kedua orang itu melambaikan tangannya kepadanya, seakan-akan menyampaikan ucapan selamat tinggal. Terasa ada suatu kesan yang aneh meraba-raba hati Maiso Jenar. Mula-mula timbul suatu perasaan yang sakit ketika ia melihat Roro Wilis bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Tapi ketika Maiso Jenar teringat akan lagu Dandang Gulo yang baru saja didengarnya, segera teringat pula lah ia akan Ki Ageng Pandan Alas. Lebih-lebih ketika ternyata laki-laki itu dengan tangannya yang lain melambaikan sebilah keris yang nampak seperti membara di keremangan malam. Taulah Maiso Jenar bahwa itulah Sigar Penjalin yang sudah berada di tangan pemiliknya. Juga mau tidak mau pastilah ia menghubungkan nama Ki Sentanu dengan Ki Ageng Pandan Alas. Maka dengan sedih serta hati yang kosong, di luar sadarnya Maiso Jenar mengangkat tangannya pula untuk melambaikan salam perpisahan. Saat kemudian lenyaplah bayangan itu bersama dengan lenyapnya butiran-butiran yang pernah berkilau di hatinya. Sekali lagi Maiso Jenar lemas seperti kehilangan segala tulang belulangnya. Sebagaimana manusia biasa, ia merasa betapa sedihnya perpisahan yang terjadi secara tiba-tiba itu. Terbayanglah kembali segala peristiwa yang pernah terjadi sejak pertama kalinya ia tertarik kepada wajah Roro Wilis yang terselip di antara beberapa orang yang akan menyeberang hutan Tambak Boyo. Terbayang pula bagaimana pada malam pertama gadis cantik itu ketakutan mendengar teriakan-teriakan binatang hutan, serta bagaimana Joko Soko berusaha untuk menculiknya, sehingga terpaksalah ia ikut serta dalam perkelahian antara para pengawal dengan Joko Soko. Dengan terpaksa pula ia harus berhadapan untuk kedua kalinya dengan Lowo Ijo. Juga terbayang dengan jelas bagaimana selanjutnya ia harus mengantar Roro Wilis seorang diri ke daerah Tambak Boyo yang rasanya bagaikan tamasya yang tak akan terlupakan. Juga pada saat terakhir di mana ia menunggui gadis itu yang tidur dengan nyenyaknya karena lelah. Kakinya, tangannya, dadanya yang penuh berisi serta rambutnya yang bergerak-gerak di belai angin. Maiso Jenar terduduk di rerumputan liar sambil menutup mukanya dengan kedua belah tangannya. Ingin ia segera melenyapkan segala kenang-kenangan itu, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin jelas gambaran-gambaran itu menerawang di hatinya. Sagutro juga masih saja berada di belakang Maiso Jenar, dapat merasakan kesedihan Maiso Jenar sepenuhnya. Meskipun selama ini perasaannya dikuasai oleh nafsu untuk membunuh, merampas dan sebagainya, tetapi sebagai manusia ia pun pernah merasakan tali batin yang pernah menjeratnya. Tetapi sampai sekian, yang tak dimengertinya kenapa Maiso Jenar sama sekali tak berbuat apa-apa ketika ia menyaksikan bayangan yang tiba-tiba muncul di depan wajah bulan yang hampir tenggelam itu. Meskipun ia tahu betapa hebatnya orang yang membawa Roro Wilis itu, tetapi ia mengagumi Maiso Jenar sebagai manusia luar biasa. Sehingga meskipun dengan agak ragu-ragu, ia beranikan diri untuk bertanya, "Tuan,
Kenapa Tuan tidak bertindak ketika mereka menampakkan diri di hadapan Tuan? Maesha Jenar baru merasa bahwa ia berkawan. Ketika ia mendengar sapa itu, perlahan-lahan ia menoleh serta menjawabnya, "Sagutro, tidakkah kau tahu siapa dia? Sehingga tak akan bergunalah kalau aku mengejarnya." "Siapakah orang itu, Tuan?" tanya Sagutro ingin tahu. "Ki Ageng Pandan Alas," jawab Maesha Jenar. "Ki Ageng Pandan Alas?" ulang Sagutro terkejut. Jadi dialah orangnya yang mempunyai kesaktian sejajar dengan Ki Pasingsingan. Maesha Jenar mengangguk perlahan, sedang Sagutro dengan penuh ketakjuban menggeleng-gelengkan kepalanya. Itulah sebabnya maka orang itu berhasil mengambil Roro Wilis tanpa diketahui oleh orang seperti Maesha Jenar. "Mengapa Roro Wilis ia ambil?" tanyanya lebih lanjut. "Adakah hubungan antara mereka?" "Aku tidak tahu, Sagutro," jawab Maesha Jenar. "Tetapi yang aku ketahui adalah Roro Wilis membawa keris sigar penjalin." "Itulah pusaka Ki Ageng Pandan Alas," potong Sagutro. "Ya," sambung Maesha Jenar. "Tetapi Roro Wilis mengatakan bahwa keris itu berasal dari kakeknya yang bernama Ki Sentanu." Tiba-tiba saja karena kata-katanya sendiri, Maesha Jenar teringat pada nama yang disebutkan Sagutro, yaitu Ki Ardi. Apalagi ketika ia memandang ke arah selatan, masih tampaklah di sana bayangan warna merah di udara. Maka timbullah kembali keinginannya untuk bertemu dengan orang itu. Sebab darinya ia ingin mendapat beberapa keterangan tentang orang-orang yang pernah tinggal di daerah itu. Karena itu katanya kepada Sagutro, "Sagutro, marilah antarkan aku kepada Ki Ardi." "Masih adakah gunanya?" sahut Sagutro. "Aku tidak tahu, Sagutro, tetapi antarkan aku ke sana," jawab Maesha Jenar. Maka dengan tidak menjawab lagi, Sagutro langsung berdiri serta bersama-sama Maesha Jenar menempuh jalan ke arah selatan menuju rumah Ki Ardi. Demikianlah malam menjadi gulita, karena kedipan bintang-bintang di langit tidak mampu menyibakkan gelapnya malam. Mereka berjalan tanpa lagi banyak berbicara. Sagutro yang tampaknya sudah agak biasa berjalan daerah ini berjalan di depan. Sedang Maesha Jenar meskipun belum banyak mengerti tentang daerah yang dilalui, tetapi ia mempunyai pandangan yang tajam sekali, sehingga tidaklah banyak menemui kesulitan. Demikianlah maka setapak demi setapak mereka mendekati arah api yang masih menyala-nyala. Maka setelah mereka berjalan beberapa lama, melewati padang ilalang serta menyusup gerumbul-gerumbul kecil yang berserakan di sana sini, sampailah mereka di sebuah bukit kapur yang kecil. Maesha Jenar serta Sagutro tidak langsung menampakkan diri, tetapi dari jarak beberapa depa mereka masih berdiri di semak-semak. Dari situlah mereka menyaksikan tempat kediaman Ki Ardi.